Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufi Maharani dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut bahasa artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah yaitu para khalifah pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara pemerintah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasul meninggal dunia tidak hanya sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah agama Islam, namun beliau juga seorang kepala negara yang memimpin suatu negara. Oleh karena itu, jabatannya sebagai kepala pemerintah harus ada yang menggantikannya. Maka setelah Rasulullah wafat, para sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor berkumpul untuk bermusyawarah mengangkat seseorang pemimpin di antara mereka. Pengangkatan seorang pemimpin atas dasar musyawarah yang dilakukan secara demokratis sesudah wafatnya Nabi inilah yang disebut Khulafaur Rasyidin. Jumlah Khulafaur Rasyidin ada 4, yaitu A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Sesudah Ali bin Abi Thalib, para pemimpin umat Islam Khalifah Rasyidin tidak termaksud Khulafaur Rasyidin karena mereka merubah sistem dari pemilihan secara demokratis menjadi kerajaan, yaitu kepemimpinan yang didasarkan atas dasar keturunan seperti halnya dalam sistem kerajaan. Jadi sesudah Ali bin Abi Thalib itu tidak ada Khulafaur Rasyidin lagi dan digantikan menjadi sistem kerajaan. B. Masa Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Khalifah pertama sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Ghufar. Dipanggil Abu Bakar yang berarti ayah dari seorang gadis. Karena memang Abu Bakar mempunyai anak gadis yang bernama Aisyah yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Dia termaksud as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang mula-mula masuk agama Islam. Mendapatkan julukan As-Siddiq karena dialah yang selalu membenarkan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Di antara para sahabat Nabi, dialah yang tertua dan yang paling dekat hubungannya dengan Nabi. Dia yang menemani Nabi saat berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Usianya 3 tahun lebih muda daripada Nabi. Melihat kedekatan hubungan dengan Nabi tersebut, maka para sahabat, baik sahabat Muhajirin, orang yang ikut hijrah bersama Nabi atau penduduk asli Mekah, dan sahabat Ansor, penolong atau penduduk asli Madinah, semua sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, usaha-usaha yang telah dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah A. Menghadapi para pemberontak yang terdiri atas orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam serta orang-orang yang tidak mau membayar zakat. B. Menghadapi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad, Tulaihah, dan Sajah Tamamiyah. C. Mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu kumpulan. Mengingat banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan menghadapi orang-orang murtad. Abu Bakar hanya memimpin selama 2 tahun, karena pada tahun 13 Hijriah Abu Bakar meninggal dunia karena sakit yang dideritanya dalam usia 63 tahun, dan dia dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW.
Selanjutnya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah putra Naufal al-Quraisy dari Bani Adi. Sebelum Islam, Adi terkenal sebagai suku yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, berwatak keras dan pemberani, tetapi juga lemah lembut, sering menyamar sebagai rakyat jelata. Usaha-usaha Khalifah Umar bin Khattab antara lain: 1. Membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi beberapa bagian provinsi yang masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin. Hal ini mengingat semakin luasnya daerah kekuasaan Islam. 2. Pembentukan dewan-dewan pemerintahan seperti Dewan Perbendaharaan Negara, Baitul Mal, Dewan Peradilan, dan Dewan Pertahanan. Yang ketiga, penetapan tahun Hijriah yang dimulai penanggalannya dari Hijriah Nabi dari Mekkah ke Madinah. Yang keempat, pembentukan urusan kehakiman dan pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang kelima, memperluas daerah kekuasaan Islam dan penyebaran agama Islam ke berbagai daerah seperti Damaskus, Mesir, Babilonia, dan beberapa bekas jajahan Romawi Timur. Melihat keberhasilan Umar bin Khattab ini, banyak musuh dari negara lain hendak bunuh khalifah. Maka seorang tahanan perang Nahawan yang bernama Fairuz Abu Lu'lu dari bangsa Persia dan menjadi hamba atau budak dari Mughirah bin Syu'bah, sakit hati dan dendam kepada khalifah atas hancurnya kekaisaran Persia. Maka pada saat hari itu, tepatnya pada tahun 23 Hijriah, Khalifah Umar meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu. Yang selanjutnya nomor 4, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu menjabat pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan adalah putra Abdusyam bin Abi Manaf. Lahir pada tahun ke-5 Miladiyah di Mekkah. Dia merupakan bangsa Quraisy yang sangat kaya raya, namun sangat dermawan. Oleh karena itu, Rasul memberi gelar Zunnurain, yang artinya orang yang mempunyai dua cahaya. Hal ini disebabkan karena Utsman menikah dengan dua putri Rasulullah SAW, itu dengan Siti Ruqayyah, dan kemudian setelah meninggal dunia, Rasulullah SAW kembali menikahkannya dengan putrinya yang lain, yang bernama Ummi Kulsum. Saat diangkat menjadi khalifah, Utsman telah berusia 70 tahun. Namun demikian usaha dan jasa-jasa selama menjadi khalifah sangat besar sekali bagi umat Islam, khususnya yang mengangkut usaha pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi perbedaan di kalangan umat Islam mengenai bacaan Al-Quran. Lihat kondisi seperti ini, Khalifah kemudian membentuk satu panitia khusus yang bertugas membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf yang sama eja maupun bahasa. Yang termasuk panitia ini adalah Zaid bin Sabit sebagai ketua, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Kepada panitia Khalifah Utsman berpesan agar berpedoman kepada hafalan para sahabat penghafal Al-Quran, dan jika tidak sama atau terjadi perbedaan dalam dialek, maka akan dikembalikan kepada bahasa atau dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek suku Quraisy.
Panitia menyusun sebagai 5 buah, masing-masing dikirim ke beberapa daerah seperti Syam, Kufah, Basyah, dan Mesir. Sedangkan yang satu tetap ada di Madinah untuk khalifah sendiri, yang disebut Mushaf al-Imam. Di samping usaha pembukuan Al-Quran tersebut, Khalifah Utsman juga melakukan usaha peluasan daerah kekuasaan Islam. Hingga pada saat itu, Islam telah mencapai melakukan usaha perluasannya, yaitu daerah Afrika dan daerah Armenia. Utsman menghadapi pemberontakan dari beberapa golongan, diantaranya adalah dari Kufah dan Basrah. Demikian juga dari Abdullah bin Abu Bakar. Khalifah dikepung oleh para pemberontak selama 40 hari lamanya, sampai akhirnya beliau dibunuh para pemberontak pada tahun 35 Hijriah. Terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menjabat pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Sejak kecil telah bergaul dengan Rasulullah SAW karena Nabi juga asuh oleh Abu Thalib. Setelah Nabi Muhammad SAW berkeluarga, maka Ali ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Ali lahir di Mekah pada tahun 661 Hijriah. Ia termasuk As-Sabiqunal Awwalun dan orang-orang yang paling muda dari beberapa orang yang pertama kali masuk agama Islam. Karena pada waktu itu usianya baru 8 tahun. Ia merupakan seorang pemimpin yang cerdas, jujur, pemberani, adil, dan pandai dalam strategi perang. Karena setiap peperangan yang dihadapi oleh umat Islam, Ali selalu mengikuti dan beberapa dari barisan paling depan sebagai panglima yang mengatur strategi pasukan Islam. Setelah dewasa, Rasulullah SAW menikahkannya dengan salah satu putrinya yang bernama Siti Fatimah. Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah melalui musyawarah di kalangan umat Islam. Namun demikian, keadaan umat Islam pada waktu itu sudah mengalami perpecahan yang hebat. Banyak munculnya golongan-golongan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan mereka dalam hal kepemimpinan umat Islam. Banyak peperangan yang terjadi ketika masa Khalifah Ali, dan yang terpenting adalah Perang Jamal dan Perang Siffin. Peperangan Jamal. Namakan peperangan Jamal karena Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW dan putri Abu Bakar As-Siddiq, ikut dalam peperangan ini dengan mengendarai unta. Ikut campurnya Aisyah memerangi Ali terpandang sebagai hal yang luar biasa, sehingga orang yang menghubungkan peperangan ini dengan Aisyah dan untanya, walaupun peranan yang dipegang Aisyah tidak begitu besar. Sesungguhnya peperangan ini adalah peperangan yang pertama kali terjadi antara dua laskar dari kaum muslimin, di mana seorang muslimin menghadapi seorang muslim dengan amarahnya hendak menumpahkan darah saudaranya seagama. Peperangan Jamal terjadi karena keinginan dan nafsu perseorangan yang timbul pada dari Abdullah bin Zubair dan Talhah serta perasaan benci Aisyah terhadap Ali. Dosa Talhah agak ringan dibanding dosa Abdullah karena Talhah tidak sampai mempengaruhi kaum muslimin dan tak ada pengaruhnya terhadap Aisyah yang dapat mendorong Aisyah agar mempengaruhi kaum muslimin dengan menggunakan kedudukannya sebagai Ummul Mukminin. Akan tetapi Abdullah bin Zubair sangat bernafsu untuk menduduki kursi khalifah dan berupaya dengan sungguh-sungguh menghasut Aisyah menghidupkan api peperangan agar keinginannya menduduki kursi khalifah dapat tercapai. Ali disalahkan karena
dia dipandang tidak dapat menguasai laskar seluruhnya. Ketika ada usahanya hendak mencari perdamaian di antara pengikut-pengikutnya, ada yang membuat komplotan untuk menyalakan api peperangan, yang memikul pertanggungjawaban atas terjadinya peperangan Jamal yang telah menelan korban puluhan ribu umat manusia adalah Abdullah bin Zubair dan Aisyah. Peperangan Siffin. Peperangan Siffin adalah peperangan antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Ali dan pengikut-pengikutnya mulanya mengira bahwa peperangan yang pertama dan itu pun akan merupakan peperangan penghabisan haruslah untuk mendudukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah adalah anak Abu Sufyan, muka Bani Umayyah yang amat disegani dan dipatuhi oleh laskarnya. Talhah dan Zubair sebelumnya tidak dipandang musuh oleh Ali. Terlebih sudah keduanya memberi bai'ah dan sumpah setia kepada Ali. Begitu pula tidak seorang pun yang menyangka bahwa kebencian Aisyah terhadap Ali akan sampai sedemikian rupa sehingga Aisyah menceburkan diri ke dalam peperangan memimpin bala tentara melawan Ali. Peperangan Jamal mengakibatkan gugurnya ribuan tentara Ali. Sementara itu Muawiyah memperkuat laskarnya dengan membagi-bagi uang kepada mereka dan pengikutnya sehingga ikatan kesatuan mereka menjadi kuat. Pertempuran terjadi antara kedua laskar beberapa hari yang lama. Ali dengan keberanian pribadinya dapat membangkitkan semangat dan kekuatan laskarnya, sehingga kemenangan sudah membayang baginya. Alih-alih sejarah yang mempelajari sejarah kehidupan Ali di bidang kemiliteran, menempuhkan bahwa dalam setiap pertempuran Ali selalu menang. Menang dalam Perang Jamal, Perang Siffin, dan beberapa peperangan dengan Khawarij. Akan tetapi, beliau kalah dalam diplomasi dan tak dapat menggerakkan dari tipu daya. Ketika akhir hayat Khalifah Utsman bin Affan menghadapi berbagai kelompok pemberontakan, maka demikian pula dengan keadaan yang dialami oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Ali lebih banyak menghadapi para pemberontak. Ini terutama pemberontak yang dilakukan oleh gubernur Mesir yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Hampir seluruh pada masa pemerintahannya habis untuk menghadapi para pemberontak, sehingga usaha dan jasa-jasa Khalifah Ali tidak begitu banyak diketahui. Khalifah Ali meninggal dunia karena dibunuh oleh salah satu golongan Khawarij yang bernama Ibnu Muljam pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dengan wafatnya Ali, maka masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah selesai, karena sesudah itu pemerintahan Islam dipegang oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan secara turun-temurun, sehingga disebut Daulat atau Bani Umayyah. Itu merupakan penjelasan secara singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.